Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Pamularang yang saya hormati, sedianya hari ini Ibu Pengawas Sekolah beliau Bu Farita hadir, tapi beliau juga tidak abadi, mungkin baru monitoring ANBK karena hari ini ada yang gelombang 2, jadi gelombang kedua, jadi beliau masih tidak jadi masalah Bapak Ibu, karena ini memang PMO level sekolah, maka monggo kita mulai saja untuk PMO pada hari ini di bulan Oktober 2023 kita melaksanakan PMO kedua ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu agar nanti apa yang kita bicarakan semuanya bisa berjalan lancar, tidak ada halangan apa-apa, dan semua menghasilkan yang terbaik. Menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan dulu bahwa PMO ini dilaksanakan setiap 2 bulan sekali, dan ini laporannya di hasil dari pembicaraan kita nanti semuanya dilaporkan, diupload sehingga semuanya bisa terekam ya, dan bisa. Untuk itu Bapak Ibu, kita setiap 2 bulan sekali apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita lakukan, mungkin kita masalah apa, jadi nanti kita bisa mengetahui perkembangannya bagaimana. Bapak Ibu, yang kita ambil kemarin adalah 2 topik. Yang satu, kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh guru-guru. Yang kedua, kurang maksimalnya implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita sudah menentukan kemarin dari berbagai masukan dari kelas, kemudian kita sepakati bersama apa yang akan kita bicarakan di sini. Kita laporkan bahwa ini 1 bulan pendampingan dan 2 bulan maksimalnya implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, progres kita di 2 bulan ini bagaimana perkembangannya, nanti kita mulai saja dari kelas 1 dan kelas 2, baru kelas 4 dan kelas 9. Kemudian nanti untuk yang matang bisa laporan atau input di kelas atau laporan sendiri. Bapak Ibu, kita mulai saja untuk laporan apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya, kemudian apa yang belum dilakukan, kenapa. Nah, semua itu harus dijelaskan, jadi kita tahu semuanya progres kita yang sudah kita lakukan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kita mulai saja untuk kelas 1. Kelas 1 ini progresnya sudah, saya tidak tahu ya, maksudnya sudah kompromi 1A 1B, nanti yang menyampaikan 1 atau nanti 1A sendiri 1B sendiri. Kita bersama. Oh gitu. Jadi satu suara. Oh gitu.
Monggo waktu untuk kelas 1. Yang diberikan untuk perwakilan kelas 1 untuk yang pertama itu tentang pendampingan. Kelas 1 khususnya saya di 1A sudah melakukan pendampingan untuk anak yang masih kurang dalam kemampuan membaca dan menulis dengan cara saya lakukan pengelompokan. Mulai setelah supervisi kemarin sudah langsung ke pengelompokan terus sampai sekarang. Terus ada satu anak yang kemarin karena saya ceritakan yang kurang fokus itu sudah ada tindak lanjut untuk asesmen dan ke psikolog dan sudah periksa dokter dan sudah keluar hasilnya dia ADHD, dia ke apa itu, dan mulai bulan Maret dia akan terapi 3 macam. Terus solusinya untuk mulai hari ini tadi saran dari dokter dia harus ada pendamping khusus dan dari dokter dia nyarankan ibunya. Jadi karena ibunya juga nggak kerja dan bisa mulai hari ini tadi dia dampingi di kelas, membantu saat waktu hanya tugas. Tapi kalau pas nggak ada tugas dia akan keluar, jadi nggak mengganggu pembelajaran anak. Terus untuk yang kedua tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi sudah berjalan, tetapi kendalanya belum bisa maksimal untuk semua mata. Hanya baru misalnya bahasa Indonesia hanya baru berapa pertemuan toh. Jadi kendalanya belum bisa semua mata terlaksana. Begitu jawaban dari kelas 1. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk masalah pertama yang pendampingan siswa tadi. Yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 2 bulan itu, saya mendampingi anak dalam hal membaca, literasi. Terus dengan cara saya dudukkan mereka di dekat saya, satu kelompok, ada sekitar 5 atau 6 anak. Biar saya bisa memantau mereka, memantau belajar mereka, memantau gerak-gerak mereka. Jadi saya harus sering menegur, menyapa mereka setiap saat. Terus untuk yang belum saya lakukan secara maksimal dalam hal pendampingan itu, saya belum untuk yang anak yang lainnya. Jadi hanya saya masih fokusnya ke beberapa anak itu. Jadi karena saya nggak bisa maksimal di situ, saya minta tolong untuk anak yang memang mereka lebih lancar baca, lebih lancar dalam hal berhitung. Mereka kan saya suruh untuk mendampingi 5 atau 6 anak yang saya dudukkan tersendiri tadi. Begitu untuk pendampingan yang saya lakukan di kelas 1. Terima kasih. Untuk pelaksanaan pendampingan kelas 1 ini sudah ada beberapa yang sudah dilakukan dan ada yang belum dilakukan. Kami untuk kelas 1 khususnya nanti mau untuk program ini tetap berjalan sesuai dengan rencana. Jadi program-program yang belum dilakukan ini nanti pastinya akan ditarget untuk bisa melakukan pendampingan secara utuh. Yang kedua, untuk pembelajaran berdiferensiasi boleh proses, boleh bertahap. Misalnya belum bisa semuanya, nanti yang penting sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak terus secara tidak melakukan begitu, tidak ya, harus bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi walaupun baru terbatas beberapa mata pelajaran ya. Terima kasih untuk kelas 1. Kemudian kita lanjutkan untuk masukkan laporannya dari kelas 2 tentang akar masalah yang telah kita tentukan dulu selama 2 bulan ini
ya, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, bagaimana kendala dan sebagainya ya. Yaitu kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh guru. 2. Kurang maksimalnya implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Waktu sepenuhnya saya berikan untuk kelas 2. Diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bunda yang saya hormati selaku Kepala Sekolah SDN Panularang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan di sini untuk fase A di kelas 2A dan 2B. Untuk topik yang pertama tentang kurang optimalnya pendampingan individu, selama 2 bulan ini yang sudah kami lakukan yaitu kita mendampingi individu atau anak yang masih kurang dalam pemahaman literasi, terutama dalam kelancaran membaca dan menulis. Di situ kita kelompokkan anak sendiri duduknya, kemudian kami juga melakukan pendampingan secara 4 mata. Jadi anak saya panggil ke depan setiap hari untuk membaca. Di sini saya menggunakan buku Aisin, Anak Islam Suka Membaca, dan kemarin anak yang saya dampingi itu ini sudah jilid 1 sudah lulus, jadi ini sudah berganti jilid 2. Jadi selama 2 bulan ini selesai 1 jilid. Semoga nanti untuk bulan kedepannya bisa juga segera menyelesaikan jilid yang berikutnya sampai jilid ke-5. Di level 5 yang dianggap sudah lancar membaca semuanya. Kemudian hal yang belum berjalan baik yaitu adanya tambahan untuk pendampingan di luar jam mengajar. Karena kelas 2 pulangnya sudah siang jam 12, jadi kalau mau mengadakan tambahan tersendiri setelah pulang sekolah masih belum bisa dilakukan. Seperti itu. Kemudian untuk topik yang kedua tentang maksimalnya pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kelas 2 kami sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk strategi diferensiasi konten, kemudian proses, dan untuk produk baru LKPD. Kemudian yang belum berjalan baik yaitu untuk asesmen sumatifnya kita masih sama. Jadi per bab itu kita untuk asesmen sumatifnya masih sama semua anak, belum kita kategorikan sesuai gaya belajar mereka. Dan untuk pembelajaran diferensiasi kami, sebelumnya kami mengadakan asesmen awal, asesmen formatif awal non formatif, di mana kami memetakan gaya belajar anak, yaitu sesuai dengan gaya belajar ada visual, audio, dan kinestetik. Dan untuk pengelompokan belajar juga kami sesuaikan dengan tipe gaya belajar mereka, termasuk untuk diferensiasi produknya itu yang di LKPD, jadi ada visual tersendiri, audio sendiri, dan kinestetik tersendiri. Dan untuk pembelajaran diferensiasi yang belum maksimal yaitu kita belum bisa menerapkan di semua pembelajaran baru pendidikan Pancasila dan kemarin waktu seperti sebulan matematika itu. Untuk mapel bahasa Indonesia belum, dan juga belum di semua materi, belum di semua bab, itu seperti itu. Dan nanti mungkin kedepannya kita akan mengembangkan, kita meningkatkan lagi untuk pembelajaran kita terapkan di semua bab maupun di semua mata pelajaran di kelas 2 ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi untuk laporan kelas 2 yang telah dilaksanakan selama 2 bulan ini. Saya tidak mengulang lagi, yang jelas sudah ada yang dilakukan dengan baik dan masih ada yang belum dilakukan karena memang waktu itu sangat terbatas. Jadi kalau mau memberikan satu tambahan itu juga butuh satu koordinasi dengan beberapa pihak, bagaimana dengan kondisi anak, waktunya, kemudian orang tua menjemput, dan materi guru sendiri. Tidak apa-apa, monggo, tidak, yang penting semuanya sudah maksimal kita lakukan. Insya Allah nanti yang belum terlaksana ini kita tetap berusaha untuk bisa melaksanakan.
Kemudian untuk yang berdiferensiasi sudah melakukan tadi sama dengan kelas 1 ada beberapa bab atau mata pelajaran yang belum terlaksana, tapi sudah ada beberapa yang sudah ya. Dan di sini yang belum ini nanti tetap kita usahakan untuk kelas 2 ya. Baik itu diferensiasinya nanti munculnya di konten atau di proses atau di produk, nanti yang jelas ada perbedaannya, tuh ya. Karena tiap-tiap mata pelajaran mungkin diferensiasi pelajaran ini munculnya di produk misalnya seperti itu. Dan ini penting sekali Bapak Ibu untuk melaksanakan tes awal, karena memang pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus mengetahui dulu tes awalnya. Berapa anak yang tipe gaya belajarnya audio, berapa jumlahnya yang visual, berapa jumlahnya yang kinestetik, itu nanti menentukan pertimbangan untuk pemetaan dalam pembelajaran. Terima kasih kelas 2, lanjut untuk kelas 4. Silakan waktu saya berikan untuk kelas 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Hani yang sudah mengizinkan kami kelas 4 untuk melaporkan program kami di permasalahan yang pertama pendampingan dan yang kedua adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk akar masalah yang pertama, kami di kelas 4 itu sudah melaksanakan program pendampingan dengan mengelompokkan siswa yang belum bisa membaca, menulis, serta masih memiliki kognitif yang di bawah rata-rata. Jadi kami melaksanakan pembelajaran learning itu dengan mengelompokkan mereka, lalu kami juga memberikan tambahan pelajaran yang sudah kami laksanakan. Itu kami sudah membuat jadwal tambahan pelajaran setelah pembelajaran selesai. Yang belum bisa kami laksanakan secara maksimal yaitu adalah kurangnya waktu, karena kan kelas 4 itu kan kurangnya jam 12:40, itu sudah siang sekali, dan jadi waktu yang bisa kami berikan ke anak-anak yang kurang itu hanya 30 menit sampai jam 1:15. Dan terkadang kalau ada kegiatan seperti ini, otomatis kegiatan tambahan pelajarannya pun juga diberikan dulu. Lalu masalah yang belum kami selesaikan dengan melaksanakan dengan baik yaitu adalah karena materi kelas 4 itu kan sudah sulit ya, ada anak yang belum bisa membaca, menulis itu sangat sulit bagi kami. Jadi kami walaupun anak belum bisa membaca, belum bisa menulis, tapi kami tetap harus memberikan materi. Jadi mungkin kendalanya di situ, yang belum maksimalnya itu di sini. Lalu yang kedua, di pembelajaran diferensiasi kami sudah melaksanakan asesmen non kognitif dan asesmen kognitif di awal pembelajaran. Jadi sudah memetakan tipe belajar anak-anak masing-masing. Yang sudah kami lakukan itu sudah seperti itu. Kami juga sudah berusaha untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan yang pertama tipe belajarnya, yang kedua itu adalah kemampuan kognitif anak. Jadi ada dua pembelajaran diferensiasi yang sudah kami laksanakan. Lalu yang belum berjalan baik adalah di tipe belajar, karena kelas 4 itu kan di kapasitas sendiri aja ada jumlahnya 26. Untuk yang siswa yang audio itu ada 8. Sedangkan kita tidak ada laptop, tidak ada headset, tidak ada HP yang bisa dipakai oleh anak-anak. Jadi kami tidak bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan tipe belajar itu setiap hari. Karena yang pertama masalahnya saat itu. Lalu yang kedua, di semua mata pelajaran kami sudah berusaha, hanya saja memang belum di semua mata pelajaran seperti seni budaya, karena memang agak sulit, karena seni budaya kan keterampilannya kan rata-rata anak menggambar, rata-rata di materinya kan anak menggambar, otomatis kan tidak mungkin anak praktek untuk untuk melakukan materinya itu, karena di seni budaya itu kami belum melaksanakan pembelajaran diferensiasi tipe belajar. Jadi yang sudah kami laksanakan itu, dan yang belum adalah karena sasarannya kurang. Jadi kami tidak bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi setiap hari.
Itu terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk laporannya kelas 4. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan pendampingan dengan baik. Seperti hanya ini tadi kelas 1, 2 dan sekarang kelas 4 sudah melaksanakan program pendampingan dengan mengelompokkan dan memberi tambahan pembelajaran. Kemudian untuk ini yang belum, itu masih kurangnya waktu ya, masih kurangnya waktu dan materi yang sangat sulit. Saya menyadari begini, kalau kelas 1, 2 itu masih seperti pembelajaran di TK ya, fase A-nya. Kalau fase B itu merupakan transisi ya, artinya anak dari gaya belajar bermain kemudian transisi ke pembelajaran yang betul-betul materinya itu sangat padat ya. Kelas 3 itu juga materinya juga sudah masuk materi padat juga. Kelas 4 di sini materinya banyak. Bapak Ibu juga perlu tahu, ini tanggapan saya sebagai kepala sekolah. Materinya kelas 4 banyak, anak harus itu semuanya harus juga disampaikan. Kemudian ada beberapa anak yang memerlukan pendampingan. Nah, di sini ada yang sudah terlaksana pendampingan, ada yang belum, masih kurangnya waktu dan sebagainya. Tetapi walaupun anak itu belum bisa, tetap kita dampingi. Tetapi karena materinya banyak, maka harus tetap disampaikan materi selanjutnya, sehingga sebetulnya kita juga kita tetap mendampingi bagaimana semua tipe gaya belajarnya, bagaimana tetap didampingi, tapi materi harus tetap tersampaikan semuanya ya. Jadi lebih ada pendampingan lagi, yang belum bisa lebih ada pendampingan lagi. Kalau kita terfokus pada anak-anak yang kita dampingi, kasihan mereka yang betul-betul sudah bisa menguasai pembelajaran. Oke, terima kasih ya. Untuk yang berdiferensiasi, memang disadari semuanya bahwa sarpras yang kita inginkan, sarpras yang kita gunakan, sarpras yang seharusnya ada mungkin digunakan untuk pembelajaran yang semua harus bisa, nah itu mungkin juga terbatas. Maka nanti ke depannya bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan sarpras yang ada itu untuk semuanya bisa menggunakan dan bisa berjalan baik ya, itu kedepannya. Terima kasih untuk laporan kelas 4. Selanjutnya lanjut kelas 5 ya. Waktu saya berikan kelas 5. Untuk kelas 5 terus ini untuk pendampingan itu masih dalam tahap pendampingan antar teman gitu. Jadi anak-anak berkelompok, kemudian ada yang sudah menonjol, ada yang istilahnya ya, sama yang kurang gitu. Jadi mereka berkelompok. Kendalanya untuk saya sendiri itu belum ada seperti kelas 6 untuk tambahan jam itu belum bisa benar. Jadi nanti mudah-mudahan untuk kedepannya nanti bisa koordinasi dengan kelas 5A bisa terselenggara seperti kelas 4. Untuk pembelajaran pendiferensiasi sudah dilakukan, kami sudah melakukan pemetaan gaya belajar anak serta minat dan bakat anak waktu awal pembelajaran dulu. Sudah
terlaksana, tapi masih sebatas diferensiasi produk. Untuk konten itu belum terlaksana secara maksimal, maksudnya belum semua di semua pelajaran itu terlaksana. Tiga diferensiasi itu belum. Yang sering dilaksanakan adalah diferensiasi produk. Contohnya dalam mata pelajaran IPAS, anak presentasi itu saya bebaskan mereka untuk memilih apakah mereka akan menggunakan video presentasi ataukah mereka akan menggunakan poster. Itu jadi saya membebaskan mereka untuk menggunakan apa dengan aplikasi Canva, produknya bebas. Untuk kendalanya itu sama dengan kelas 4, yaitu terkendala saat kelas karena kita butuh HP untuk diferensiasi dan juga laptop. Gimana ya? Kalau misalnya anak-anak itu kan kalau auditori itu kita menggunakan HP, menggunakan podcast itu kan enak sekali. Selamat kita dulu. Terima kasih sekali. Jadi saya ulangi untuk diferensiasi di kelas 5, kendalanya sama dengan tadi di kelas 4, yaitu kendala sarana dan prasarana. Kita butuh laptop dan juga HP. Sementara anak-anak itu yang punya HP itu hanya beberapa. Laptop juga kita, laptop sekolah kalau misalnya ada pelajaran yang juga menerapkan, terus terang nanti kurang, kan intinya seperti itu. Kemudian ada kendala lagi, kendala waktu. Yang satu adalah waktu untuk menyiapkan materi. Kalau menyiapkan konten itu terus terang lama karena kita harus menerapkan 3 macam konten untuk pembelajaran diferensiasi. Kendala waktu yang kedua adalah persiapan pada saat kita mau mengajar. Jadi persiapan kita menyiapkan alat-alatnya, menyiapkan laptop, HP, dan lain-lain itu juga butuh waktu. Kalau sendirian dia agak lama gitu. Saya kira cukup itu dari kelas 5. Mohon bimbingannya Bunda Ica dan Bunda Lani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih buat kesempatannya dari mapel agama ketiga. Beda. Nih, tadi kita akan bahas tentang topik kurangnya pendampingan guru dan juga kurangnya perencanaan berdiferensiasi. Nah, untuk pendampingan kami sudah melakukan beberapa hal secara khusus tentang kerohanian. Ini kita sudah sempat bahas di Komdel kemarin. Jadi kebiasaan pagi itu yang muslim akan beribadah bersama-sama, pembacaan doa, bahkan ayat-ayat Al-Quran juga di kelas masing-masing, khusus untuk kelas-kelas yang besar, kelas 5-6 mungkin. Nah, untuk yang agama Kristen Katolik kita sudah lakukan untuk berdoa bersama setiap pagi di perpustakaan setiap Selasa, tahun-tahun sebelum berjalan Quran sekaligus pembentukan karakteran, karena itu dari berbagai tugas dari mapel. Kemudian untuk pendampingan di kelas kami sudah melakukan, karena kemarin setelah ujian kami melihat bahwa ada beberapa anak mengerjakan ujian tidak bisa memahami soal yang sepenuhnya. Gitu. Jadi kami melakukan pendampingan itu seperti saya di kelas, saya kan ngajak anak itu duduk di samping saya jelaskan soalnya. Jadi cara memahami soal itu bagaimana, saya sudah melakukan pendampingan itu pada anak, dan ketika dia mempraktekkan dia sudah mulai bisa secara perlahan. Beberapa anak sudah saya lakukan itu, gitu, cara pendampingan anak. Nah, ada beberapa hal yang belum bisa dapat kami lakukan sepenuhnya, sudah kami lakukan, tapi belum sepenuhnya, yaitu tentang pembentukan karakter secara khusus pembulian. Ya, anak-anak
mereka bermain bersama, kita tidak bisa mendampingi terus, kita pegang anak-anak semuanya selama 24 jam. Karena setelah saya perhatikan, semakin anak memahami apa itu bully, ketika mereka sedikit digocekin sama teman-temannya, dia sudah merasa dibully. Kenapa? Karena dia semakin memahami bully itu apa. Nah, saya bandingkan dengan zaman saya mungkin sampai SMP saya nggak paham itu bully. Jadi kalau teman-teman saya ngejek saya nggak nganggap bully gitu. Jadi seperti itu yang saya lihat, dan perlu pendampingan lebih. Itu yang tindakan yang selanjutnya perlu kami lakukan. Apa yang harus kami lakukan? Ya, melalui kerohanian sudah, tapi pendampingan secara pribadi mungkin kami perlu lebih lagi. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk kurangnya perencanaan berdiferensiasi kami sudah lakukan melalui pengenalan gagasan. Ya, di agama banyak gagasan-gagasan yang bisa kita lakukan tentang kehidupan sehari-hari, tentang keagamaan dan sebagainya. Kita buat gagasan dan pendampingannya secara berkelompok. Jadi kita pecahkan gagasan itu bersama-sama secara kelompok. Gitu. Nah, yang selanjutnya kita sudah lakukan konten. Nah, konten ini kita bisa buat tugas kelas anak-anak, itu buat video dari rumah, bisa bernyanyi atau ayat hafalan dan sebagainya. Dan juga kita bisa buat drama secara kelompok. Jadi kita anak, kita kasih ini, kita buat drama ini secara kelompok, berperan masing-masing. Nah, nanti kita kasih dramanya seperti apa, kita bagi anak-anak. Kita sudah buat itu. Nah, yang belum berjalan itu adalah tentang pengembangan produk, proses dan sebagainya, karena berbagai hal, kendala, dan bahkan terhubungnya dengan materi. Itu saja dari kami Guru Mabel. Terima kasih, sekian. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Mufarihah dan Bunda Marni serta Bapak Ibu guru sekalian, baik guru kelas maupun guru maba, mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pendampingan anak dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah, saya selaku guru PJOK Panulara bersama Pak Daliman sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan asesmen awal, yaitu kita mengelompokkan siswa terdiri dari 3 kelompok, biasanya seperti itu. Jadi khusus di dalam aspek psikomotor untuk anak yang berkemampuan bagus, kemudian menengah, dan juga anak yang berkemampuan di bawah rata-rata. Dan itu beririsan dengan pendampingan yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah kita sudah melakukan pendampingan dengan cara biasanya melakukan model pembelajaran jigsaw, yaitu ada kelompok ahli dan juga ada kelompok biasa. Nah itu kemudian di situ saya sisipkan juga untuk kelompok-kelompok yang tadi berdiferensiasinya berkemampuan rendah itu saya dampingi secara maksimal mungkin. Misalkan contoh dalam materi roll depan bagi anak-anak kelas 4 yang saya ajar, itu ada anak yang sudah lancar melakukan dengan bagus dan sempurna, kemudian ada anak yang sudah bisa melakukan tetapi belum sempurna, ada anak yang belum bisa melakukan sama sekali. Nah, saya sebagai guru itu khusus biasanya bersama Pak Dal itu mendampingi anak yang memang benar-benar kurang dan belum bisa melakukan sama sekali. Itu kita dampingi secara terus-menerus. Kemudian untuk hal yang menjadi kendala mungkin selama ini itu biasanya terutama di kelas 2, karena kelas 2 ini pembelajarannya itu di hari Senin itu sering ngaret ataupun juga terlambat dikarenakan upacara bendera. Biasanya seperti itu, upacara bendera mulai jam 7 sampai dengan setengah 8 lebih. Kemudian kelas 2A ya pada 2B memang itu biasanya pembelajarannya itu jamnya terpotong. Nah di situ kita merasakan kurangnya pendampingan khusus untuk kelas 2. Kemudian kelas 2A itu pembelajaran terpotong istirahat. Nah, kadangkala kalau anak seusia seperti itu biasanya
melihat temannya atau kakak kelasnya itu sudah pada istirahat, itu mereka pengen ikut istirahat. Nah itu yang mungkin selama ini kita mengalami kendala, Bu. Untuk kelas 2, kalau kelas-kelas yang lain insya Allah sudah aman, sudah lancar. Terus kemudian untuk hal yang sudah kita lakukan untuk pendampingan anak selama ini kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nathan tadi, karena kita selama ini ada komite belajar setiap pekan 1 kali ya. Nah itu kita selalu membahas tentang pendampingan anak kepada anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 di setiap mapel. Dan alhamdulillah untuk PJOK ini kita sudah memberikan tugas juga kepada anak-anak kita di rumah itu untuk selalu dan senantiasa melakukan olahraga pagi, Bu. Itu kita minimalkan seminggu itu 3 kali. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Saya bilang boleh kamu bersepeda, terus kemudian boleh kamu melakukan jalan pagi habis sholat subuh, jalan pagi bersama orang tua dan lain sebagainya, atau boleh lari pagi. Ada juga anak-anak yang ikut ekstrakurikuler futsal. Ini alhamdulillah untuk tahun ini sudah terlaksana juga ekstrakurikuler futsal. Kemudian untuk kognitifnya insya Allah juga saya sudah sedikit menyampaikan, khusus untuk anak-anak kelas atas, kelas 4 biasanya saya memberikan tugas itu melalui Google Form. Jadi contoh misalkan tadi materi roll depan itu kita kasihkan 10 soal melalui Google Form. Manakah yang termasuk gerakan roll depan? Saya pilih, saya kasih jawabannya ABC, kemudian mereka tinggal pilih, kan lebih enak. Apalagi sekarang itu anak-anak itu rata-rata di rumah itu sudah punya HP sendiri. Nah itu tujuan kita juga, saya bersama Pak Dal untuk meminimalisir anak-anak bermain game. Saya juga sudah kadang-kadang memberikan tugas melalui Google Form. Jadi ada manfaatnya mereka itu memegang HP seperti itu. Demikian mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan kendala tadi sudah saya sampaikan, Bunda, kendalanya khusus untuk kelas 2 saja, masalah jadwal. Oke, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapel ya, laporan dari guru mapel, di mana seperti program kita yang sudah kita laksanakan kemarin, kita akan melaksanakan pendampingan pada siswa. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah untuk mapel ini sudah ada laporannya, dan kami terima, kami tangkap tadi dari agama rata-rata hampir sama ya, semua agama Islam, Kristen, Katolik, karena memang guru agama ini adalah pembentukan karakter, jadi berkisarannya di situ ya. Kemudian nanti untuk apa yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Yang belum ini nanti tetap harus kita programkan bagaimana bisa terlaksana dengan baik, karena program yang sudah dibuat itu perkiraan kan bisa dilaksanakan. Nah sementara ini baru dilaksanakan beberapa dan ada yang belum dilaksanakan karena ada beberapa kendala. Nanti mohon Bapak Ibu juga nanti disampaikan untuk solusinya ya. Kalau saya menemui kendala seperti ini, solusinya apa gitu ya. Kemudian untuk PJOK, terima kasih sudah melaporkan. Ini laporannya sudah melaksanakan berdiferensiasi sekaligus pelaksanaan pendampingannya sudah melakukan. Jadi dua-duanya sudah dilakukan. Cuman kendalanya ada di kelas-kelas tertentu yang dimana ada kegiatan tertentu yang mungkin menambah atau mengurangi waktu yang seharusnya digunakan. Nah itu nanti solusinya bagaimana, nanti harus ada solusinya ya.
tapi kaitannya dengan anak, kadang melihat yang lainnya istirahat, belum istirahat juga nggak pingin cepat-cepat istirahat. Itu Bapak Ibu tadi sudah kita dengar semuanya untuk laporan dari kelas 1, 2, 4, 5 serta guru agama dan PJOK. Saya ucapkan terima kasih. Nah, ini sebelum saya menyimpulkan dari laporan masing-masing Bapak Ibu, nanti yang harus kita laporkan, kita unggah di LMS kaitannya dengan laporan PMO bulan Oktober ini, nanti kita simpulkan bersama, kemudian nanti kita upload nih. Sebelum kita simpulkan, kita musyawarahkan yang lebih penting, apa yang sudah, apa yang belum, apa kendalanya, bagaimana solusinya, ya. Sebelum itu kehadiran Bunda Mubarikah pada siang hari ini untuk memberikan arahan-pengarahan atau menyampaikan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Monggo waktu sebelumnya saya aturkan ke Bunda Mubarikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang kami hormati dan kami cintai, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat taufik dan hidayah pada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di kegiatan PR. Pertama, saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Ibu, karena kehadiran saya tadi terlambat, ya. Tadi saya itu sampai di sini sudah yang mata pelajaran ya dari agama Kristen sama PJOK. Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu jika di sini itu pembelajaran berdefinisi itu kan kita berusaha mendampingi anak-anak agar anak itu bisa memaksimalkan bakat minatnya gitu. Jadi intinya berdefinisi itu kenapa kok di kelompok-kelompokkan ya, agar semua itu bisa meningkat bakat minatnya ya, sesuai dengan tipe anak-anak, tipe belajar anak-anak gitu. Kalau pengelompokan tadi saya melihat tadi dari guru agama Kristen ya konten berarti isinya, prosesnya, konten itu prosesnya intinya. Tadi di sana kalau nggak salah diceritakan gimana tadi Pak untuk kontennya? Saya kapan saya ini kalau konten berarti kita harus berpedoman pada CP atau TP-nya di sana. Jadi berdiferensiasinya berdasarkan TP-nya gitu. Mungkin kontennya tentang apa gitu. Jadi untuk berdiferensiasinya ya, kalau ini proses ini konten isinya ini bisa kognitif, bisa non kognitif ya. Harapannya Bapak Ibu semua, pembelajaran berdiferensiasi ini, kalau dulu kan anak masa aku di kotak-kotakan cabudo gitu ya, aku cukupan, aku pinter, bukan itu aja Bapak Ibu. Itu kalau seperti itu menyinggung anak-anak ya Bapak Ibu, jadi menyinggung anak-anak. Jadi anak itu tidak tahu Bapak Ibu, sebetulnya itu anak-anak dikelompokkan saya seperti apa, tapi kan pengelompokan ini nyamar, kelompokan ini pasti perjanjian anak ini misalnya belum lancar membaca misalnya ya, sampai huruf apa misalnya dikelompokkan jadi satu, tetapi kan anak itu kan nanti tekniknya beda-beda, walaupun itu kognitifnya dia sama, permasalahan sama, tapi untuk bakat minatnya berbeda-beda. Dia bisa belajar itu lewat apa toh? Apa mendengarkan ya, apa dia melakukan sesuatu ya. Jadi berbeda-beda di sana. Intinya Bapak Ibu luwes aja baru, intinya luwes kita itu ya. Tadi saya mendengar ada berdiferensiasi yang ini sudah, kalau olahraga kan nggak masalah ya, nggak ada anak tersinggung gitu nanti. Ini belum bisa, kalau belum lancar diajari dan lancar, ini sudah bisa lancar.
ini amat aja. Itu kan kalau kecil kan nggak masalah ya. Tapi kalau dalam pembelajaran yang mata pelajaran itu anak bisa aku bodoh ya. Jadi intinya monggo jangan sampai anak itu mengetahui bahwa aku diketahui bodoh. Karena siapapun nggak mau diketahui gitu deh. Kalau saya punya anak dikatakan bodoh ya nggak mau. Bodoh nggak bisa hanya pada TP itu saja. Mungkin TP yang lain dia pinter gitu. Nah, ya, jadi kan tidak semua anak itu dalam dikelompokkan label yang tadi kurang, dia itu tidak bisa berkenan gitu. Maka harapan saya jangan sampai anak itu tahu, oh aku ini termasuk ini. Dan kelompoknya jangan sampai tertekan, mungkin TP ini dia kurang, tapi TP yang lain dia bagus ya, sehingga tidak oh berarti aku ya pintar kok ya, aku melu itu ya, membesarkan hati anak sehingga anak itu bisa mengembangkan bakat minatnya melalui teknik belajar masing-masing. Itu aja. Tidak ada anak yang bodoh loh Bapak Ibu ya. Anak itu mungkin saat itu dia nggak bisa karena apa, tapi kalau dia belajar lewat apa mungkin dia lebih pintar lagi gitu aja. Mungkin dari saya Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu kita harus mendampingi anak-anak dalam pembelajaran budaya itu, kita mendampinginya tadi hati-hati jangan sampai anak itu tersinggung perasaannya gitu aja. Pakai semua anak itu hebat luar biasa ya. Umur itu kan hanya hebat begitu, semuanya hebat gitu. Ya, jadi yang tahu gurunya aja Bapak Ibu, ini seperti itu kan. Pendekatan ini, oh ini lah satu kelompok ini mungkin dengan cara dia berbicara, dia mengutarakan apa, dia akan berbeda apa itu. Yang satu dia dengan praktek apa gitu aja. Kemudian Bapak Ibu tidak mesti ada dibagi tiga ya, non kognitif itu. Mungkin kelas itu pada saat itu dia materinya hanya ada dua, misalnya hanya ada visual ya, hanya melihat, dan yang kedua dengan gerakan. Mungkin juga hanya itu. Mungkin muncul tiga-tiganya, muncul hanya dua dan sebagainya. Jadi tidak kaku pasti tiga, ya gitu ya. Tidak kaku pasti tiga. Untuk TP tertentu mungkin dia sudah nggak masalah untuk pembelajaran apapun, mungkin seperti itu, bisa menggunakan teknik apapun ya. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa, tepuk tangan ke kita semua. Oh Bapak Ibu, tadi saya kok sundakan ya gitu ya. Karena lama sundakan. Terus ada kan PMO pada siang hari ini. Untuk olahraga, tadi kan memberi tugas olahraga kaki ya Pak ya. Adalah dia sepeda ada apa? Terus laporannya apa? Itu biasanya kita tanyakan siapa gitu. Oh lesan saja. Ya, lesan saja. Ya. Bisakah seandainya saya nggak bersepeda, tapi suami saya bersepeda, bapak ya, karena kan bapak bersepeda, saya ikut aja gitu. Sepeda sendiri, tapi saya ikut ayah saya bersepeda. Ya gitu mungkin gitu ya. Jadi laporannya itu syukur ada fotonya, dan itu ya syukur ada fotonya. Ya begitu. Jadi mungkin kan memanfaatkan HP-nya kan, bapaknya yang itu semua itu laporannya. Gitu. Jadi intinya ingin kejujuran, tidak hanya laporannya sampai itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi terima kasih sekali Bu Bunda Mubarikah yang telah memberikan beberapa motivasi untuk pelaksanaan PMO pada siang hari ini. Bapak Ibu, tadi sudah ada laporan dari kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 dan apel. Nah, di sini untuk laporan PMO kedua di bulan Oktober ini, nanti yang harus kita unggah yaitu yang pertama adalah refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Jadi yang penjenengan tadi sampaikan nanti akan saya simpulkan
untuk bisa diunggah saya masukkan di sini. Yang kedua, Bapak Ibu, refleksi dari hal yang belum berjalan dengan baik. Tadi juga sudah disampaikan dari masing-masing kelas dan mapel yang belum berjalan. Tapi karena itu suatu program yang kita rencanakan, maka hal-hal yang belum berjalan itu tetap harus diupayakan, diusahakan untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti kita selanjutnya 2 bulan kemudian untuk BMO, laporan BMO berikutnya, progresnya nanti kita sampaikan lagi laporannya dari masing-masing kelas. Kemudian untuk kendalanya yang dihadapi Bapak Ibu, saya kira tidak ada yang tidak punya kendala ya, pasti ya ada sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak kendala ya, seperti itulah. Itu tadi sudah disampaikan masing-masing kelas, nanti akan saya simpulkan dan diupload. Yang terakhir adalah solusi terhadap kendala. Nah ini tadi saya lihat dari kendala yang dihadapi itu hanya kita ambil solusinya karena hampir sama ya dengan satu dengan yang misalnya tadi kelas 4, kelas 5 itu kendalanya hampir mirip, solusinya satu aja cukup, yaitu pemenuhan SAPRAS. Itu bisa solusi untuk kelas 4 maupun kelas 5 ya. Itu Bapak Ibu untuk PMO pada siang hari ini, alhamdulillahirabbil alamin sudah berjalan lancar, tidak ada halangan apa-apa. Nanti kedepannya Bapak Ibu kita akan tetap mendapatkan pendampingan dari beliau Bunda Kumarika dengan fasilitator kita yaitu Ibu Minsih ya. Nanti selanjutnya untuk PMO selanjutnya sampai selesai di bulan Juni. Di bulan Juni laporan semuanya insya Allah semuanya sudah harus 100% begitu ya. Itu Bapak Ibu, sebelum diakhiri, sebelum ditutup untuk PMO pada siang hari ini, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Tidak ada, terima kasih sekali Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin telah terlaksana PMO SD Panularan di bulan Oktober pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 telah terlaksana dengan lancar. Mudah-mudahan semua apa yang kita rencanakan semuanya bisa berjalan lancar, tidak ada halangan apa-apa, dan menghasilkan yang terbaik bagi siswa kita, bagi Bapak Ibu guru, dan bagi SD Panularan ini. Dari saya selaku kepala sekolah, apabila dalam memimpin PMO ini kurang berkenan atau ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.